Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Tim Hukum Internasional. Saya Nabila Citra selaku pembicara pertama bersama kedua rekan saya, Kirana selaku pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dari sudut pandang pro dan Jilan selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan argumentasi dari sudut pandang kontra. Dengan mosi perdebatan yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental. Memasuki argumentasi saya, disabilitas mental merupakan gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku akibat bawaan atau penyakit sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan. Kondisi penyandang disabilitas mental yang mempunyai kecacatan jiwa dapat masuk dalam kategori jiwanya cacat karena pertumbuhan dan mereka memiliki gangguan terhadap realitas dalam menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Permasalahannya adalah terkadang hal ini sangat bertentangan apabila seseorang yang menyandang disabilitas melakukan tindakan pidana yang merugikan korbannya dan juga mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kecacatan dan dalam jiwa seseorang memiliki tingkat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan tidak dapat bersifat mutlak. Terlebih lagi, fungsi jiwa atau gangguan pada kesehatan jiwa seseorang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Hal ini pula yang menjadi permasalahan karena perspektif hukum di Indonesia menganggap bahwa hukum haruslah mementingkan pemilihan hak korban dan memulihkan anomali yang telah terlanjur ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum pelaku penyandang disabilitas tersebut. Hal ini menimbulkan banyak sekali perdebatan yang cukup alot bagi penegakan hukum pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental, terutama dalam merumuskan penafsiran pasal 44 KUH Pidana. Secara sekilas, beberapa pandangan mengungkap bahwa pasal 44 KUH Pidana ditunjukkan untuk diterapkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana yang matanya sudah gelap atau yang benar-benar tidak dapat menentukan kembali mana yang baik dan mana yang benar. Meskipun begitu, tindakan pidana yang diterapkan juga hanya pidana-pidana ringan seperti pencurian dan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Sedangkan pada pihak yang menentang, penafsiran pasal 46 KUH Pidana murni untuk mendukung pemenuhan hukum yang responsif, yang mana negara hadir untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat yang didukung dengan fakta-fakta medis bahwa penyandang gangguan jiwa tidak dapat menanggung beban hak dan kewajiban hukum. Nah, oleh sebab itu, dalam mosi perdebatan kali ini akan dicari penerapan terbaik bagi penangguhjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang masing-masing akan dijelaskan oleh dua rekan saya dalam dua posisi yang berbeda. Terima kasih. Equality before the law. Setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjabarkan poin-poin dari perspektif pro terhadap mosi hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pasal 27 UUD NRI 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Maka dalam praktik, pengadilan wajib menjunjung tinggi prinsip equality before the law sebagai bentuk keadilan. Begitu juga dalam memandang orang penyandang disabilitas, baik itu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, wajib dipandang sama di hadapan hukum, terutama dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena berdasarkan pasal 9 huruf B UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, seorang yang menyandang disabilitas juga termasuk subjek hukum. Artinya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, menurut Titik Suharti di dalam jurnal yang berjudul Proses Hukum di Indonesia berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana, penegakan hukum kita memiliki perspektif yang mendukung pemulihan korban. Artinya penegakan hukum seharusnya menaruh kepada proses pemulihan hak korban terlebih dahulu. Perspektif selanjutnya adalah pemulihan keadaan di dalam masyarakat ke keadaan semula yang sebelumnya telah rusak akibat adanya perbuatan anomali dari pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, perspektif seperti inilah yang seharusnya kita terapkan bagi seluruh subjek hukum, tidak terkecuali penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu apabila seseorang yang menyandang disabilitas mental melakukan tindak pidana, maka seharusnya seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana begitu penting adanya dikarenakan sebagai syarat-syarat faktual atau conditioning facts dari pemidanaan, yang mana pengemban aspek
preventif. Pertanggungjawaban pidana juga merupakan akibat hukum atau legal consequences dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Namun pasal 44 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan tindakan lanjutan apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat, maka hakim dapat memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dewan juri yang terhormat, bukankah itu aturan tersebut hanya akan membuat celah lebar-lebar bagi pelaku untuk memanfaatkan hukum dan memanipulasi keadaan? Penting bagi kita untuk memahami bahwa terdapat klasifikasi tingkatan penyandang disabilitas mental dari yang ringan sampai yang berat. Sedangkan pasal 44 KUHP seakan menyamaratakan seluruh keadaan penyandang disabilitas mental. Tentu saja penyandang pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental tingkat ringan dapat memanfaatkan aturan tersebut agar dirinya bebas dari jerat pidana. Sedangkan kenyataannya Dewan Juri yang terhormat, penyandang disabilitas mental bukanlah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, bahkan hanya digolongkan ke dalam kurang mampu bertanggung jawab. Kurang mampu bertanggung jawab adalah kondisi di mana pelakunya tetap dianggap mampu untuk bertanggung jawab, tetapi kekurangannya itu dapat dipandang sebagai alasan meringankan, sehingga artinya kekurangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan menghindarkan penyandang disabilitas mental untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana. Penyandang disabilitas mental harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dengan catatan tetap memperhatikan perbedaan kapasitas setiap tingkatan disabilitas mental. Oleh sebab itu, penerapan pasal 44 KUHP bukanlah menghapuskan seluruh pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang menyandang disabilitas mental, tetapi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selama memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti merugikan korban, melakukan pelanggaran HAM secara berat, dan apabila dikembalikan kepada masyarakat akan menimbulkan anomali di kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, menurut Adam Michazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 berpendapat bahwa perspektif keadaan yang disebut dengan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dan atau terganggu jiwanya karena penyakit bukan diambil pengertiannya dari sudut kedokteran, tapi sudut pandang hukum. Lebih lanjut bahwa yang pokok di sini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa si pembuat itu dengan perbuatan yang dilakukan. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatan itu merupakan wewenang hakim dan bukan ahli jiwa. Keterangan ahli oleh psikiater di sidang pengadilan tentang keadaan si jiwa pembuat tidaklah wajib diikuti oleh majelis hakim. Sudah banyak kasus-kasus di Indonesia yang menghukum pelaku-pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas mental. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus Rian Jombang yang telah ditetapkan pengidap skizofrenia tetapi tetap dihukum mati, atau kasus Baikuni yang juga dihukum mati karena membunuh sekitar 12 anak mengalami delusional akut. Dalam hal ini terdapat pengabaian akan fakta bahwa sebelumnya Indonesia telah beberapa kali menghukum penyandang disabilitas mental. Fakta tersebut seharusnya dapat dipandang sebagai bukti bahwa Indonesia tidak anti menghukum pelaku disabilitas selama diperlukan demi penegakan hukum. Bukankah sangat ironis Dewan Juri yang terhormat ketika hukum di negeri ini begitu sensitif terhadap mental pelaku, namun abai pada kondisi dan keadilan korban? Mekanisme yang dapat saya tawarkan adalah tetap memberikan pidana terhadap penyandang disabilitas ini dengan cara merehabilitasi yang seperti yang saat ini telah diterapkan pada pengguna narkoba. Pidana rehabilitasi ini dapat kita tiru dari penegakan hukum di Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Jepang. Dan apabila pelaku tidak pidana menyandang disabilitas ini dijatuhi hukuman, maka perampasan hak untuk bebas tetap dilakukan dengan cara memasukkan mereka ke rumah sakit jiwa untuk waktu tertentu. Dengan ini saya tetap kukuh pada posisi pro yang menyetujui pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat, dikurangi bukan ditiadakan pertanggungjawabannya sehingga dapat memenuhi keadilan terhadap setiap pihak. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Jilan Siva selaku pembicara 3 yang akan memaparkan argumentasi dari sudut pandang kontra dengan mosi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat mengingat asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Berkaitan dengan asas tersebut, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak semena-mena perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi hukuman pidana. Karena harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak. Unsur kesalahan sendiri berarti adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, adanya hukuman sikap batin pelaku dengan perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan. Berdasarkan American Psychiatric Association, penyandang disabilitas mental ini merupakan gejala-gejala klinis yang terjadi pada seseorang atas ketidakmampuan dirinya untuk mengendalikan pikirannya. Sehingga kita mengetahui bahwa penyandang disabilitas mental ini tidak dapat disebut sebagai subjek hukum, karena syarat untuk menjadi subjek hukum menurut Townsend sebagaimana yang dikutip oleh Supraktuk sepatutnya di dalam bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku Abnormal pada halaman 11 adalah kesadaran untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, sedangkan penyandang disabilitas mental tidak dalam kemampuan untuk mengetahui hal ini.
Kondisi di mana pelaku tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan kekurangannya itu hanya dipandang sebagai alasan meringankan saja bukanlah bentuk dari keadilan. Perlu diketahui, adil itu bukan berarti menyamaratakan meskipun si penyandang disabilitas mental itu diakui sebagai subjek hukum, tapi bukan berarti hak dan kewajibannya sama seperti subjek hukum non-disabilitas. Dalam hal ini, apakah pihak pro melupakan salah satu unsur syarat pemidanaan, yaitu unsur mens rea atau unsur sikap batin atau niat pelaku mampu bertanggung jawab apabila penyandang disabilitas mental saja tidak mampu memahami dan mengendalikan pola berpikirnya. Bagaimana dapat dikatakan perbuatan ini didasari dengan niat kesengajaan? Lebih lanjut, perspektif seperti ini akan menunjang penegakan hukum yang lebih responsif dan mendorong pemulihan hak-hak korban melalui restoratif justice sebagaimana cirinya khas masyarakat Indonesia. Sama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental, sehingga pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental ini tetap mengikuti pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang hak tidak bertanggungjawabkan seorang atas tindakan-tindakannya. Mekanisme yang dapat saya tawarkan untuk menjamin bahwa peniadaan tindak pidana bagi penyandang disabilitas mental tepat sasaran adalah dengan menggunakan kekuatan pembuktian visum et repertum psikiatrium ahli dokter jiwa bagi terdakwa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 187 huruf C KUHP sehingga sebagai fungsi dan tujuan visum et repertum psikiatrium sama seperti alat bukti pada lainnya yang merupakan alat bantu untuk memperjelas keadaan jiwa terdakwa sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keadilan seadil-adilnya. Keyakinan yang diperoleh hakim dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan kata lain, para penegak hukum tidak dapat ditipu dengan akal licik terdakwa untuk dapat terhindar dari pidana yang dimana hal ini menjadi kekhawatiran pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, apabila meninjau dari kasus Ibu Lisa di Cakung, Jakarta Timur yang membunuh anak kandungnya dengan menusuk anaknya sebanyak 4 kali di organ vital anak tersebut, setelah diperiksa oleh tim pemeriksa kejiwaan di rumah sakit, Polikramat Jati diketahui dari visum et repertum psikiatrium bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan hasil tersebut, Polsek Cakung menghentikan penyelidikan dan proses hukum karena memenuhi alasan pemaaf pelaku tindak pidana karena dianggap kurang mampu dalam akalnya. Dari kasus tersebut, Dewan Juri yang terhormat, dibuktikan bahwa penerapan pembuktian yang telah saya jelaskan dimungkinkan di Indonesia. Saya sebagai standing position kontra menawarkan solusi yakni pelaku penyandang disabilitas mental tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan tersebut berupa restoratif justice dengan merekomendasikan pemulihan secara kejiwaan kepada pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Dewan Juri yang terhormat, tidaklah ada gunanya apabila penyandang disabilitas mental terkurung di sel tahanan karena mereka saja tidak dapat berpikir secara benar dan logis untuk menyesali atau merenungkan kesalahan yang mereka perbuat. Akankah lebih baik bila pelaku dialihkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang dimana hal tersebut dapat membantu pelaku untuk lebih baik ke depannya dan mengetahui kesalahannya sendiri seperti yang disematkan dalam pasal 44 KUHP. Sehingga secara tegas saya mempertanyakan pertanggungjawabkan apa lagi yang diminta kepada penyandang disabilitas mental yang dimana bertanggung jawab atas dirinya pribadi sendiri rasanya cukup sulit. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, setelah mendengar paparan argumentasi dari sudut pandang pro dan juga kontra, dapat kita simpulkan di mana pihak pro menyetujui pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sebab menurut pihak pro terdapat klarifikasi tingkat penyandang disabilitas mental yang artinya tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dianggap tidak mampu memenuhi pertanggungjawaban pidana. Terlebih kan akan sangat ironis apabila aturan yang dipakai masih berpaku pada pasal 44 KUHP yang hanya sensitif terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental, namun mengabaikan kondisi dan keadaan bagi korban ketika penegakan hukum di negara kita dengan lantang berperspektif mendukung pemulihan korban. Pembicara kedua juga mendukung adanya aturan yang jelas serta terperinci mengenai batasan-batasan penyandang disabilitas mental yang mampu atau tidak mampu
dalam memenuhi pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan dari pihak kontra meyakini pelaku penyandang disabilitas mental tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Tidaklah ada gunanya apabila pelaku penyandang disabilitas mental terkurung di sel tahanan karena mereka saja tidak dapat berpikir secara baik dan logis untuk menyelesaikan dan merenungkan kesalahan yang mereka perbuat. Akan lebih baik bila pelaku dialihkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang dimana hal tersebut dapat membantu pelaku untuk lebih baik ke depannya dan mengetahui kesalahannya sendiri seperti yang disematkan pada pasal 44 KUHP. Hal ini yang mendasari pihak kontra untuk memberikan solusi bahwa penyandang disabilitas mental dapat dikenakan tindakan yaitu berupa restoratif justice dengan merekomendasikan pemulihan secara kejiwaan kepada pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om.